Shalom Aleihim, jemaat yang terkasih, jemaat GAP Kanaan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online kita. Kali ini adalah untuk ibadah khusus memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Mari siapkan diri, siapkan hati untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya. 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 Kami datang kepadamu Bapa. Kami datang mengucap syukur oleh karena kasih setiamu. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semata-mata karena berkat Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mengucap syukur di dalam ibadah khusus untuk memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari jemaat, pujikan pujian ini dengan penuh kerinduan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku,
Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah Dia, saudara. Mari kita hormati hadirat-Nya. Takabalabaya sana takamaya syaralamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menghormati hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami boleh bersama-sama jemaat-Mu di rumah-rumah mereka sama-sama menyembah Engkau. Kami mengenang akan kenaikan-Mu ke sorga saat ini. Kau yang saat ini sudah duduk dalam tahta kerajaan-Mu. Kau yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau tidak lama lagi akan datang kembali menjemput kami. Karena kami sembah Engkau, Tuhan. Walaupun kami saat ini menghadapi segala perkara yang menyedihkan, seperti jalan di lembah-lembah bayang maut, tetapi Engkau tidak tinggalkan kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Kami siap bersorak bagi kemuliaan-Mu. Kami siap bersama-sama beribadah untuk naikkan pujian syukur kami kepadamu. Pimpin dari awal sampai akhir Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, mari kita bersama-sama bersorak bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita bersukaria di dalam hadirat Tuhan. Dan kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Bahwa ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, perjalanan kita kemanapun, ketika Dia menyertai, maka kita tidak akan takut akan bahaya. Karena penyertanya sempurna atas kita. Haleluya. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Lagi katakan, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus,
soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Lagi katakan sekali lagi. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya. Kiranya pujian kita berkenan kepada Tuhan. Dan sekarang mari siapkan hati untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam, yaitu untuk mendengarkan firman kebenaran. Mari siapkan hatimu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pujian kami kiranya berkenan kepadamu. Sebab kami yakin Kau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, Kau telah naik ke surga. Namun Engkau tetap menyertai kami dalam setiap jalan kami, dalam setiap langkah kami. Karena itu Bapa, bawa kami lebih dekat kepadamu. Bawa kami untuk semakin dekat melekat kepadamu Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang kami sembah, yang kami percaya. Juru selamat kami yang setia. Haleluya.
masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu pulihkan hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang memimpin hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Amin. Inilah kerinduan kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu pulihkan hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu pulihkan hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari dengan lembut katakan saudara. Roh yang kudus, jamahlah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidup menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu pulihkan hidupku. Ku
dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Amin, 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 amin. Inilah kerinduan kami Bapa, bahwa kami menuju kesempurnaan, bahwa kami menuju rencana-Mu yang indah. Penuhkan kami dengan Roh-Mu Bapa. Kita karala baramaya sikini tikarala baramara. Kami persiapkan hati kami untuk dipenuhi dengan firman kebenaran saat ini. Pakai hamba untuk memberitakan firman kebenaran sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Tuhan, berkaryalah dengan firman-Mu. Jamah setiap hati, lawat setiap hati jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan mereka telinga seorang murid yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Berikan hati hamba yang selalu taat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Bapa, berfirmanlah. Pakai hamba-Mu untuk memberitakan isi hati-Mu. Mampukan kami memberitakan sesuai dengan apa yang Kau mau. Sehingga hidup kami diubahkan. Hidup kami dibawa menuju pada kesempurnaan. Hidup kami dibawa semakin dekat melekat erat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudaraku, silakan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Dan siapkan Alkitab-Mu, siapkan alat tulis-Mu untuk kita sama-sama dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, hari ini ibadah khusus kita, ibadah spesial kita, yaitu ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, kalau kita mempelajari seluruh Alkitab, saya percaya saudara sudah membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang sudah tamat, ada yang sudah beberapa kali tamat, atau mungkin ada yang masih belum tamat. Tetapi yang jelas kita memahami bahwa di dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan ini, terkandung janji-janji Allah yang luar biasa. Baik untuk hidup yang sekarang ini, terlebih untuk hidup yang akan datang. Dan misi dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk berinkarnasi menjadi manusia. Dia yang telah mati bagi kita, mengangkut segala dosa-dosa kita, dan juga menanggung segala kesalahan kita, menanggung penyakit kita, menanggung segala beban kita. Dan dia bangkit dari kematian untuk memberikan pada kita kehidupan kekal, serta ketika dia naik ke sorga, dia pun memberikan janji-janji kepada kita. Nah saudaraku, kita memiliki janji-janji Tuhan itu luar biasa. Janji penyertaan, janji diberkati, janji pembelaan, janji pemeliharaan, dan juga janji kehidupan kekal. Nah saudaraku, pada
saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga ini, mari kita akan kembali melihat janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji untuk hidup yang akan datang. Dan juga janji di dalam kehidupan kita selama masih ada di bumi ini. Saudara, mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 disambung ayat 16 dan 17. Saya berikan tema firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu bersiap menerima janji Tuhan. Bersiap menerima janji Tuhan. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 dan disambung ayat 16 dan 17. Yang di rumah-rumah, ayo kita sama-sama baca ya dengan suara yang terdengar. Ya. Mari kita baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Disambung ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita tambah satu ayat lagi dalam ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus berpesan sesaat ia akan mengalami penderitaannya. Sebelum dia mengalami penderitaannya, sebelum ia memulai penderitaan akibat dosa kita, dia memberikan penghiburan kepada para murid dan memberikan satu janji yang sangat luar biasa. Saudaraku, janji yang Tuhan berikan kepada kita yang kita baca pada malam hari ini. Janji saat ia naik ke sorga. Saat setelah ia bangkit dari kematian dan dia naik ke sorga. Ada janji-janji yang sangat luar biasa yang harus kita pegang teguh. Saudara, selama ini mungkin kita hanya mengejar pada janji-janji yang bersifat jasmaniah, bersifat duniawi. Janji-janji yang mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kesesakan, pertolongan Tuhan di dalam saat kita sakit, ataupun mengalami hal-hal yang sifatnya jasmaniah. Tetapi pernahkah kita merindukan janji-janji yang sifatnya rohani, janji-janji untuk kekekalan. Nah, pada saat ini saya ajak saudara untuk menggali janji-janji Tuhan yang terkait dengan hidup kekal itu. Nah, saudara, apa janji-janji Tuhan Yesus ya kepada kita sebelum dia naik ke surga? Sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan setidaknya ada 3 hal dari ayat yang kita baca sore hari ini. Yang pertama, mari kita baca lagi ayat yang kedua. Dari Yohanes pasal 14 ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat
bagimu. Dia naik ke surga bukan berarti dia melepaskan kita. Bukan berarti membiarkan kita untuk hidup sendiri tanpa tujuan. Sebab Tuhan sebagai gembala kita yang agung, yang telah mati bagi kita, yang telah bangkit bagi kita, dia sangat mengasihi kita. Sampai-sampai dia memberikan nyawanya bagi kita, itu kan wah luar biasa. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang dapat melakukan hal seperti itu, bukan? Kita harus menyadari itu. Dan janjinya, saudara, ketika dia naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapaknya. Saudara, kata-kata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal adalah merupakan satu janji yang tegas. Pemberitahuan yang luar biasa bahwa dialah pemilik surga. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan wallahu alam. Tetapi dengan tegas dia, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat bagimu. Jadi inilah jaminan hidup kekal di dalam Kristus. Karena jangan pernah kita meragukan janji itu, saudara. Kita punya pengharapan. Pengharapan kita adalah hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Tempat telah tersedia di sana. Oleh karena itu mari, tetaplah kita memegang janji itu. Dan tetaplah kita berharap kepadanya. Dan tetaplah kita mengasihi dia. Jangan pernah meragukan janji Kristus yang telah diucapkannya bagi kita. Di kepercayaan yang lain masih kabur mereka. Tidak memiliki janji ini. Mereka cuma mengandalkan yang penting kamu amal baik. Yang sebanyak-banyaknya amal ibadah. Supaya nanti kalau sudah amalnya banyak sekali dapat dibawa sebagai sangu. Dapat dijadikan sebagai bekal untuk nanti setelah mati di sana untuk katakanlah membeli tiket masuk surga. Padahal saudara, tiket masuk surga tidak bisa dibeli oleh siapapun. Tiket masuk dalam kerajaan surga atau diselamatkan di dalam kerajaan surga hanya melalui kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus sajalah yang telah mati bagi kita, telah menebus dosa kita. Kita dapat diselamatkan. Dan janji ini berlaku bagi siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anaknya yang sudah ditebus dari dosa, kita memiliki janji ini. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di kerajaannya. Kan itu jangan takut. Jangan pernah kita masih meragukan apakah selamat atau tidak. Nanti kita koreksi. Ya. Hidup kita seperti apa. Ya. Supaya kita dapat memiliki hak terhadap rumah di surga itu. Haleluya. Nah kemudian janjinya yang kedua. Janji penyertaan. Ya. Janji pemeliharaan. Di dalam doa Tuhan Yesus pada pasal 17. Ya, kalau kita membaca doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga itu. Supaya Bapa memelihara orang-orang yang sudah diserahkan kepadanya. Yaitu anak-anak Tuhan, para muridnya, gerejanya. Supaya dilindungi, supaya diberikan pembelaan, supaya diberikan perlindungan. Melalui apa saudara? Melalui pencurahan Roh Kudus. Saudara, jadi janjinya yang kedua adalah janji untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Dia sebagai parakletos, sebagai penolong bagi kita. Ayat yang ke-16 sampai 17 kita baca ulang. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, pencurahan kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai bukti penyertaannya. Jadi saat ini karya Tuhan Yesus saat itu ketika dia hidup di bumi, dia menginjil, dia memberitakan Injil kerajaan kepada banyak orang waktu itu di Israel. Dan kemudian Tuhan memberikan amanat agung sebelum dia naik ke surga. Supaya para murid saat itu menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ujung bumi. Untuk apa? Memberitakan tentang kerajaan Allah. Untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan. Nah, melalui kekuatan apa? Melalui kekuatan apa? Melalui kekuatan urapan Roh Kudus. Nah, ini dijanjikan pada kita. Dan saat ini saudara, sebagai orang-orang yang dalam pembinaan gereja beraliran Pantekosta atau beraliran karismatik, sudahkah saudara-saudara menerima pengurapan Roh Kudus ini? Kita perlu pengurapan Roh Kudus sebagai bukti penyertaannya dia kepada kita, bahwa kita ini menjadi miliknya. Kita ada di dalam dia. Kita ada di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Melalui kuasa Roh Kudus kita dipimpin menuju kepada segala kebenaran. Nah, saudaraku sekalian, Sang Parakletos, Roh Kudus atau Sang Parakletos itulah yang menolong kita, yang membimbing kita, yang menyertai kita. Sehingga setiap ada persoalan apapun, kehadiran Roh Kudus itu sangat memberikan kepada kita kekuatan. Dalam setiap ibadah kalau kita di dalam pengurapannya, ibadah kita pun sangat diberkati. Bahkan ibadah online semacam ini saya sangat merasakan kalau Roh Kudus ada atau tidak. Dan saya percaya juga saudara-saudara ada di rumah-rumah, ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara ikut di dalam ibadah online ini, mulai awal saudara memuji, menyembah Tuhan. Sampai mendengarkan firman Tuhan, saudara merespon dengan sungguh-sungguh hati yang cinta Tuhan. Saudara akan merasakan bagaimana jamahan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, jadi janji mencurahkan Roh Kudus itu sudah digenapi oleh Tuhan. Janji yang pertama yaitu menjadikan tempat bagi kita di surga. Dia sedang mempersiapkan di sana. Dan itu digenapi. Kapan itu terrealisasinya? Saat nanti Tuhan datang kedua kali tentunya. Tetapi tentang pencurahan Roh Kudus sudah terus digenapi. Mulai dari zaman para rasul dulu sampai dengan hari-hari ini. Jika saudara mau, hari ini pun sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus itu setiap hari kita dipenuhi. Ya. Kalau dibaptis Roh Kudus cukup sekali. Tuhan sendiri yang membaptis. Seperti halnya baptisan air sekali saja. Tidak bisa berkali-kali. Jangan berkali-kali. Demikian juga ketika Tuhan membaptis Roh Kudus sekali. Dia membaptis kita dengan Roh Kudus sekali. Tapi untuk kepenuhan itu setiap hari. Kita minta dipenuhi, diurapi. Supaya hidup kita semakin bertumbuh. Supaya kita semakin mengenal pribadi Allah. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman yang kuat. Supaya kita menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Saksi yang militan. Menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Oleh Roh Kudus ini. Jadi janji pencurahan Roh Kudus itu bagi kita sudah digenapi dan sedang digenapi. Karena itu terima janji itu, alami janji itu. Supaya saudara bisa ngerti firman Tuhan. Saudara bisa peka ketika ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Apa yang saudara perbuat itu kiranya berkenan atau tidak, dosa atau tidak. Roh Kudus akan memberikan satu hikmat. Oleh karena itu di bagian lain firman Tuhan mengatakan, janganlah mendukakan Roh Kudus. Ya. Jadi roh itu ada di dalam kita sebagai bukti penyertaan Tuhan yang sempurna. Kemudian janjinya yang ketiga, saudaraku,
adalah janji untuk datang kembali menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang telah disediakannya bagi kita. Kita baca ulang ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Nah, janji ini sedang dalam proses. Saudara, sedang dalam proses. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sudah tidak lama lagi, saudaraku. Saat ini sedang dalam persiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kalau melihat tanda-tanda akhir zaman ini, begitu sangat mengerikan sekali. Yang kita alami 3 bulan terakhir ini bagaimana yang namanya wabah corona ini. Membuat kita takut bukan? Membuat kita ngeri bukan? Tetapi coba dilihat, mana ada orang Genteng ini saja sudah sekitar Banyuwangi yang takut dengan corona. Takut sih takut, tetapi mereka lebih lebih takut kalau kelaparan sehingga mereka nekat kemana-mana tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Nah, saudaraku, ini sebuah tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali melalui penyakit sampar. Buktinya sudah banyak sekali yang mati. Sekalipun banyak yang disembuhkan karena kasih karunia Tuhan. Dan tanda-tanda yang lain sudah semakin banyak lagi. Bagaimana alam memberikan satu tanda bencana-bencana di mana-mana. Juga keadaan krisis ekonomi hari-hari ini karena COVID-19 atau corona ini. Sungguh sangat mengguncang dunia. Inilah tanda awal dari zaman baru. Saudaraku, oleh karena itu mari kita semuanya hidup di dalam kebenaran. Mari hidup terus kita bergantung kepada Tuhan. Kedatangannya yang kedua kali nanti akan menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang sudah disediakan oleh Dia. Nah, saudaraku sekalian, oleh karena itu marilah kita bersiap menantikan penggenapan janji Tuhan itu. Tapi ada syaratnya, saudara. Kita menanti Dia, bukan seperti kita nunggu secara pasif. Ya ditunggulah, nanti kalau datang kan ya kita diberitahu. Kita harus bersikap seperti 5 perawan yang pintar, 5 perawan yang bijak. Mempersiapkan apa? Cadangan minyak. Jangan seperti 5 yang bodoh tadi. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 25. Bagaimana 10 perawan ini yang menyongsong kedatangan mempelai ini. Berangkat bersama, bersiap bersama, tetapi tiba-tiba saat kedatangan sang mempelai itu terlambat. Ternyata ada 2 kelompok yang sangat berbeda. Yang satu, dia bawa cadangan minyak ketika lampunya mulai pudar. Dia cepat menambahkan minyak. Dan yang lain, 5 yang lain, mereka tidak punya cadangan sehingga lampunya padam. Ketika mempelai datang, 5 orang yang pandai atau yang bijak ini, lampunya yang menyala ini menyongsong sang mempelai. Sementara 5 yang bodoh tadi kemana? Cari lagi. Beli di mana yang dia dapat. Tetapi dia terlambat, tidak dapat masuk dalam pesta pernikahan. Mereka ditolak oleh Tuhan. Mereka tidak kenal. Ya, mereka tidak dikenal oleh sang mempelai. Nah, kan itu mari kita mempersiapkan diri dengan bijak. Jangan pernah kita sembrono yang akhirnya membuat kita sendiri celaka. Nah, saudara, dalam kita mempersiapkan diri untuk menantikan penggenapan janji Tuhan atas kita, ada beberapa catatan atau syarat yang akan saya sampaikan kepada kita sore hari ini. Yang pertama, mari
lebih cinta Tuhan dan lebih benci dosa. Dan nyanyian, tambah hari tambah cinta Yesus. Ya. Tambah hari tambah ku percaya. Dan seterusnya. Ya. Jadi tambah hari mari kita tambah cinta Tuhan. Bagaimana bisa lebih hari lebih mencintai Tuhan dan membenci dosa? Jadilah pelaku firman. Jadilah orang yang semakin mengenal pribadi Tuhan. Orang yang cinta kepada Tuhan adalah orang yang bisa mengenal Tuhan. Seperti saudara bisa mencintai orang lain. Katakanlah suami istri pada mulanya bagaimana bisa saudara membuat satu komitmen untuk hidup bersama. Diawali dengan cinta. Dan cinta itu karena apa? Sudah mengenal. Dan kita mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam, di situ kita akan dapat semakin cinta Tuhan. Dan semakin mengerti tentang dosa. Bahwa dosa itu membawa kepada maut. Maka mari kita semakin benci dosa. Tuhan itu benci dosa. Tapi mencintai orang yang berdosa. Nah kita dulu orang berdosa. Tapi Tuhan mencintai kita. Oleh karena setelah kita dikuduskan dengan darahnya. Mari makin cinta Tuhan. Mari semakin kita kenal dia supaya kita semakin cinta Tuhan. Kalau sudah mencintai Tuhan, yang kedua, ya, mari kita taat dan setia kepada Tuhan. Kita lebih taat dan setia, taat kepada firman-Nya, taat kepada perintahnya, setia kepada Tuhan sebagai mempelai sorga. Sebagai Tuhan junjungan kita yang ilahi. Ya, kita taat. Taat itu tidak ada kompromi, saudara. Ya, aku mau taat pokoknya asalkan enggak. Tanpa syarat. Tuhan perintahkan A, kita lakukan A. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana kita hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Ya, seperti Musa, dia taat kepada Tuhan. Diperintahkan membuat tabernakel seperti itu persis. Abraham juga begitu dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Walaupun tidak tahu kemana Tuhan mau bawa, dia taat. Dan contoh yang ekstrim lagi, Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya sampai mati. Karena kasihnya kepada kita. Nah saudaraku, oleh karena itu mari tambah taat, tambah setialah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada firman-Nya, kepada Tuhan, mari tetaplah berpegang kepada janji-janjinya Allah dan mempercayainya 100%, bahkan lebih. Kenapa? Sebab janjinya Tuhan itu ya dan amin. Mari tetap berpegang kepada janjinya. Saudara, seperti Abraham. Tuhan berjanji apa? Kamu akan kujadikan bapak dari bangsa-bangsa. Keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tetapi hampir usia 100 tahun dia belum punya keturunan. Punya sih. Punya yang namanya Ismail. Tapi bukan dia yang dikehendaki oleh Tuhan. Keturunan yang lahir dari dia melalui istri yang pertamanya. Istri yang ditunjuk Tuhan, yaitu Sarah. Maka dia memegang janji itu. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya, tetapi dia percaya Tuhan itu menepati janjinya. Dan ternyata ya. Nah saudara, kalau saudara akan ingin mengalami janji-janji Tuhan, mari tetap percayai janjinya. Hidupmu sekarang mungkin seperti ini. Aduh Tuhan, aku kok seperti sekarang ini. Kok semakin sulit keadaan. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan. Dan semakin mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menenapi janjinya kepada kita. Dia tidak pernah bohong. Dia tidak pernah menunda. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Walaupun kita mengatakan terlambat, tetapi sebenarnya itu tetap tepat pada waktunya Tuhan menolong kita.
Bersabarlah untuk itu. Sebab Tuhan mengasihi kita. Kemudian saudaraku sekalian, di dalam kita percaya atau memegang janji-janji Tuhan itu, maka di situ akan meningkatkan kualitas iman kita. Kualitas iman kita, kualitas manusia batiniah kita atau kerohanian kita semakin menuju pada kesempurnaan. Jadi yang keempat, tingkatkan kualitas rohani kita menuju kesempurnaan seperti Kristus. Yaitu iman yang semakin bertumbuh ke arah Kristus. Saudara, kalau hari-hari ini karena COVID-19 ini, di sama iman semakin bertumbuh, maka imunitas kita juga harus tetap dijaga. Kesehatannya tetap dijaga. Dengan apa? Makan bergizi, olahraga. Kemudian kalau keluar juga tetap pakai masker, jangan sering gerombol-gerombol dengan banyak orang. Supaya tidak tertular COVID-19. Imunitas kita harus semakin meningkat. Dan yang lebih penting iman kita. Manusia rohani kita. Kualitasnya harus semakin menuju kesempurnaan seperti Kristus. Kemudian yang kelima. Tingkatkanlah terus persekutuan kita dengan Tuhan lewat mezbah keluarga maupun mezbah pribadi. Saudara mengatakan saudara cinta Tuhan, saudara taat dan setia kepada Tuhan, saudara mempercayai janji-janji Tuhan, bahkan saudara mengatakan iman yang semakin bertambah tanpa saudara membangun mezbah, tanpa saudara membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus, maka semuanya itu omong kosong. Karena itu bangun mezbah pribadi. Bangun mezbah bersama keluarga. Saat-saat ini saudara, saat kita melakukan ibadah di rumah masing-masing ini, kesempatan bagi seluruh keluarga untuk membangun mezbah ini. Para suami sebagai kepala keluarga, pimpin keluargamu membangun mezbah. Puji dia, sembah dia. Naikkan pujian, hormat, syukur kepadanya. Undang hadiratnya memenuhi kehidupanmu, memenuhi keluargamu. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memerintah dalam kehidupanmu. Dan kasih setianya tidak pernah tinggalkan saudara-saudara. Jadi saudaraku sekalian, mari tingkatkan mezbah doa kita. Mezbah keluarga, mezbah pribadi. Dan kesetiaan dalam beribadah bersama-sama suatu saat nanti kalau sudah normal. Kita akan melakukan kembali ibadah bersama-sama di dalam gereja. Kita mari semakin setia. Jangan meninggalkan perhimpunan bersama-sama. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak setia. Tapi mari tetap setia di dalam Tuhan. Jadi meningkatkan terus persekutuan kita dengan Tuhan melalui mezbah doa. Baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kemudian yang berikutnya, yang keenam saudaraku sekalian. Jadi catatan yang keenam supaya kita dapat memperoleh penggenapan janji Tuhan. Yang keenam adalah mari jaga kekudusan. Jaga kesucian. Supaya tetap berkenan kepada Tuhan Yesus. Kesucian itu dimulai dari apa? Mulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka ucapan kita pun bernuansa firman Tuhan. Dan tindakan kita pun tindakan yang berdasarkan firman Tuhan. Maka kita kudus, kita suci, berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau saya baca di dalam kitab Taurat ya, mulai dari kitab Keluaran pada pasal-pasal setelah Tuhan menurunkan hukum, 10 hukum. Sampai dengan bagaimana peraturan ibadah, peraturan memberikan korban, dan kekudusan jemaat, kekudusan imam. Di sana Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Kalau ada orang yang tidak kudus, ikut-ikut masuk di dalam perhimpunan yang kudus, atau menjamah satu korban yang kudus,
Tuhan murka. Bahkan harus dibinasakan. Nah, kita hidup dalam kasih karunia. Mari jaga kesucian. Bab Tuhan itu terlalu kudus. Tuhan berfirman, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Maka jangan sampai kita menodai kekudusan ini. Dalam pikiranmu, dalam ucapanmu, dalam tindakanmu. Saudara, memang di hadapan manusia kita bisa bersandiwara. Tapi di hadapan Tuhan, saudara tidak bisa bersandiwara. Kita tidak bisa berpura-pura. Bab Tuhan melihat hati, bukan melihat luarnya. Kesucian itu dilihat dari apa? Dari buah-buah roh kita. Buah-buah kehidupan kita. Jadi hal-hal yang di atas tadi kita dapat cerminkan dalam setiap perbuatan kita yang dikuduskan. Dan kita mempertahankan kekudusan itu. Sehingga kita mengamalkan firman kebenaran Tuhan dengan hati yang menghormati Tuhan. Dengan hati yang tetap menghormati kekudusannya Allah. Jadi bukan dengan sembrono atau dengan sesuatu kebiasaan yang penting begini. Yang penting tidak begitu, bukan itu. Yang penting kan rajin nang gereja, yang penting kan wis pelayanan. Kan wis cukup, tidak. Kalau pelayanan tidak didasari dengan hati yang kudus, dengan pikiran yang kudus, sia-sia. Itu namanya persembahan yang cacat. Nah, kemudian yang terakhir dari persyaratan atau dari catatan untuk supaya kita dapat memperoleh penggenapan janji Tuhan itu, yang pertama saya ulang, kita lebih cinta Tuhan dan benci dosa. Kemudian kita semakin taat dan setia kepada Tuhan. Lalu kita tetap berpegang pada janji-janji Allah dan mempercayainya secara 100%. Lalu meningkatkan kualitas rohani kita menuju kesempurnaan seperti Kristus, yaitu iman yang semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kemudian kita meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan lewat mezbah keluarga atau mezbah pribadi. Dan yang keenam, jaga kekudusan supaya tetap berkenan kepada Tuhan Yesus. Dari semua tadi di atas supaya kita mendapatkan realisasi dari janji itu. Maka yang ketujuh, sabarlah menantikan penggenapan janjinya. Yaitu apa? Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah kita mendapatkan tempat di surga. Kita mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Dan tempat di dalam kerajaan surga dapat kita peroleh kalau apa? Kalau Tuhan datang kembali menjemput kita. Dan Tuhan bisa menjemput kita kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kiranya renungan ini akan memberikan pada kita pencerahan. Mengingatkan kembali akan janji-janji Tuhan ini. Supaya kita saat memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga, kita tidak hanya sekedar gerambiang begitu-begitu saja. Tetapi mari kita terus mengingat Tuhan, terima kasih. Engkau naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Menyediakan tempat bagi kami. Saat ini Engkau sudah siap untuk datang menjemput kami. Kami mau tetap setia. Kami mau terus hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kami. Saudaraku, diberkatilah saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Dan yang menjadi pelaku-pelaku firman. Tetaplah hidup di dalam kebenaran, dalam kesucian. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Tetaplah hidup di dalam anugerahnya. Jangan pernah keluar dari bahtera keselamatan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri pada kita sore hari ini. Saya undang bangkit berdiri di rumah-rumah. Untuk kita dapat menghadap hadirat Tuhan. Mengucap syukur buat anugerahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berfirman kepada kami. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menyempurnakan pemberitaan firman ini. Supaya menjadi berkat bagi setiap kita. Bagi setiap kami yang mendengar dari jemaat yang berada di rumah-rumah.
Bahkan dimanapun siaran ini dapat disaksikan. Mereka semua diberkati Tuhan. Melalui kenaikan Tuhan ke sorga. Kami boleh mengingat janji-Mu Tuhan. Menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapamu. Janji-Mu untuk datang kembali menjemput kami. Akan kami dapatkan Tuhan. Kami akan alami Tuhan. Sepanjang hidup kami dipenuhi Roh Kudus. Sepanjang hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Semakin setia kepadamu dan semakin menjauhi dosa. Semakin kami hidup di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Kami hidup di dalam kebenaran. Kami membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari Bapa, bawa terus kami hidup di dalam rencana-Mu yang indah. Bawa kami hidup di dalam anugerah-Mu, bawa kami hidup di dalam jalur keselamatan-Mu. Pegang tangan kami Bapa Roh Kudus, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak jatuh. Bapa, berkati keluarga demi keluarga Jemaat GAP Kanaan. Bahkan keluarga-keluarga yang saat ini mendengar dimanapun mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati keluarga mereka. Suami, istri, dan anak-anak. Bahkan yang tinggal bersama dengan cucu-cucu. Engkau berkati semuanya. Dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Kalau pada hari-hari ini Tuhan karena wabah corona ini. Banyak yang mengalami haleluya penurunan dalam omset pekerjaan mereka. Dalam penghasilan mereka sehari-hari. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu oleh kasih setia-Mu. Menurut kasih-Mu, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kau bedakan kami dengan orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Bapa, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Haleluya. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan berikan kiranya pemulihan dalam sakit apapun Tuhan. Dan juga mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan tertentu. Tuhan Engkau yang mengetahuinya. Anak-anak mereka yang sekolah melalui online pun Tuhan berkati. Biarlah mereka tetap berada di dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Sehingga mereka dapat mencapai cita-cita mereka. Anak-anak yang masih bayi, balita pun berkati dalam pertumbuhannya. Akhirnya Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong. Segera bebaskan Indonesia dari wabah corona ini. Kalau persebarannya sungguh sangat memprihatinkan, semakin banyak yang terpapar. Karena ketidakdisiplinan dari warga masyarakat. Tuhan, kami hanya menyerahkan kepadamu. Tuhan memberikan kemampuan kepada pemimpin negara kami. Pemerintah negara kami. Presiden, wakil presiden, sampai dengan seluruh jajaran kabinet. Para menteri di kabinet ini. Sampai dengan gubernur, bupati, wali kota. Sampai kepala desa, kepala kelurahan, juga para camat sebagai pelaksana di lapangan. Berkati mereka Tuhan. Demikian juga penggunaan anggaran untuk menanggulangi ini semuanya. Pimpin Tuhan. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak benar. Tuhan, kami juga berdoa buat para dokter, para perawat yang menangani para pasien. Berikan kekuatan pada mereka, berikan perlindungan pada mereka. Kalau sudah puluhan dokter dan perawat yang meninggal dunia karena terpapar virus ini. Tuhan tolong keluarga yang ditinggalkan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kiranya penghiburan. Dan semua yang masih bertugas sampai hari ini Tuhan tolong berkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan. Para pasien dipulihkan, disembuhkan. Dan kasus kematian dihentikan di dalam nama Yesus. Dan virus corona dilenyapkan dari bumi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan kami akhiri ibadah memperingati kenaikan Tuhan pada hari ini dengan penuh syukur. Haleluya. Mari saudara kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, angkat tanganmu dan arahkan pandanganmu kepada Bapa yang mengasihi kita. Hirala paramaya sikini tikarala marama. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Oleh sebab itu terimalah pada saat sore hari ini berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan Gembala kita yang baik, Putra Allah yang tunggal Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, terus kiranya menyertai perjalanan hidup kita menuju kesempurnaan. Menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mengalami berkat-berkat rohani jiwa jasmani secara paripurna. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita mengakhiri pada kita sore hari ini. Dan tetaplah jaga kesehatan. Dan jangan kemana-mana kalau tidak perlu. Kalau keluar tetap pakai masker. Ya. Jaga jarak dalam kerumunan-kerumunan supaya kita tidak tertular COVID-19. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.